Oke, hari ini kita live ya. Live pemasangan power window Avanza Veloz universal ya. Ini aslinya ya. Jadi Veloz itu punya mesinnya tuh khusus kayak gini ya, kecil ya. Jadi ini kendalanya di sini. Gearnya ini dia punya kendala di gear sini ya. Gearnya tuh udah dol ya, nggak bisa kita fungsikan lagi karena gearnya itu ini ya. Jadi waktu mesin ini hidup, kaca ini nggak gagang, ini nggak turun naik ya. Mesin tetap berjalan tapi gagang diam ya posisinya karena gear ini habis ya. Jadi suara mesinnya ada, sementara kaca nggak bisa difungsikan. Jadi alternatifnya ini harus diganti ya. Untuk ganti ini kita harus menunggu mungkin seminggu atau 2 minggu baru seorang sampai. Sementara karena di sini musim hujan, pemilik mobil butuh segera ya. Halo, selamat datang semua. Oke, selamat berkunjung ya Pak Yono ya. Jadi ini gearnya ini udah oblak ya, nggak bisa kita manfaatkan lagi. Jadi nanti mesin power window-nya hidup berputar, sementara gagang kacanya nggak mau ya, gagang kacanya diam ya. Jadi teman-teman disarankan kalau kita buka ya sekarang ya, kita buka mesinnya, kita copot dari gagangnya. Jadi disarankan kepada teman-teman kalau untuk darurat atau umpamanya memang nggak bisa untuk mendapatkan originalnya atau umpamanya dananya juga masih kurang ya. Jadi ini ada alternatifnya, kalau bagi saya sih ada alternatifnya. Jadi kita memakai yang universal. Ini kan jenisnya Toyota, istilahnya Kijang ya, Toyota ya. Jadi kita juga cari punyanya Kijang yang universal, beda ya. Dari modelnya beda ya. Cuman di sini teman-teman harus ingat, untuk mencocokkan ini kita harus cari dulu lubang baut ini ya. Pastikan dulu lubang bautnya sama, dekat ya. Kalau untuk Toyota rata-rata semua ya lubangnya ya. Terus lubang ini sama. Ini ya. Ini juga sama, mirip ya. Mirip. Ya kan? Yang kedua, setelah dapat lubangnya sama, lubang baut, kita harus ngitung gear ini ya. Gear ini kalau yang aslinya nih, gearnya nih gigi-gigi ini 7 ya. Jadi kita juga harus nyari gigi 7. Jangan dipakai gigi 9 atau 8. Atau ini gigi 6, jangan. Usahakan gigi 7 lagi. Kenapa? Nanti kecepatan kacanya akan berkurang. Dikiranya nanti mesin yang rusak, mesinnya jelek ya. Atau mesinnya juga kurang ketahanan ya, ketahanan mesin juga berkurang. Jadi usahakan, intinya kita nyari yang universal dengan barang yang mirip ya. Satu ini gigi lubang bautnya. Terus habis itu kita harus menyamakan gear ya. Gear ini jumlahnya juga harus sama ya. Karena posisinya tuh kalau untuk Kijang biasanya, Toyota biasanya berdekatan begini ya. Jadi pas ya. Nah, jadi bisa kita bikin pas, nanti kalaupun ada kekurangan sedikit-sedikit bisa kita atasin. Setelah dapat barangnya ini, barang yang sama, terus kendalanya apa lagi? Karena barangnya sama ya, kendalanya itu di kabel ya. Kabel ini 2 yang universal ya. Kalau ini di soketnya ada 6 ya, lubang soketnya ya. Jadi di lubang soket 6 ini kita cuma memakai apinya aja, api untuk menghidup dan turun naiknya kaca, untuk menghidupkan mesin ini sama menghidupin mesin ini. Yang sisanya itu biasanya ground untuk otomatis ya, otomatis kaca berhentinya pas berhenti gitu. Kita pencet pas sampai mentok di atas nanti dia berhenti. Sebetulnya sama, ini juga nanti dia berhenti. Jadi dia itu nanti otomatisnya mungkin agak berkurang ya kalau ini ya, pakai yang universal. Kalau ini otomatisnya udah diatur sama mesin di dalam sini. Kalau ini tidak ya, nanti tangan kita sendiri yang ngatur ya. Ya kan, nanti kita kasih informasi ke yang punya mobil ya.
Begitu sampai di atas kita matikan. Tapi begitu tombol dilepas nanti dia mati sendiri lah ini. Yang universal. Kalau ini enggak, dia bisa jalan sendiri ya. Bedanya cuma itu aja. Nah, tapi untuk memudahkan atau untuk meringankan biaya, bagus ini ya. Universal lebih murah ya daripada ini. Ini kalau kita beli ini harus nginden ya ke Toyota. Dan dapat barangnya juga belum tentu. Kalau namanya nginden biasanya sampai sebulan ya. Kasihan yang punya mobil kalau mau merokok atau apa dalam mobilnya nggak bisa nanti ya, atau membuang-buang sampah atau apa gitu, nyari angin keluar. Ya bagi yang supir yang nggak suka AC juga ya, nggak bisa buka nurun kaca ya. Jadi kalau alternatifnya bisa pakai universal. Terus apalagi nih, setelah bautnya sama, gearnya sama, gear ini sama ya. Kira-kira apa lagi nih bakal penyebab kita akan kesusahan masangnya? Karena ini nih ya, ini jarak antara mesin dengan ininya nih, sudut ini itu jauh, ini pendek ya, kalau ini jauh nih, jauh ya. Jadi teman-teman nanti oke, ada tamu ya, kita ada tukang air datang ya, tukang galon ya. Yuk langsung kita lagi airnya Ki. Oke, kita lagi live. Nggak apa-apa. Santai aja, nggak apa-apa. Saya bilang kita lagi live, nggak apa-apa ya. Oke, selamat semua, selamat berkunjung, selamat datang semua, selamat menonton. Jadi setelah baut ini sama gearnya sama ini, jadi timbul lagi persoalannya tuh di lubang ini ya nanti ya, ini ya. Ini terlalu nonjol panjang ya. Sementara ini pendek ya. Jadi nanti ini permasalahannya muncul di sini ya. Waktu kita masang di sini. Jadi ini nanti akan nyenggol di sini ya. Di besi ini akan nyenggol nih, di besi ini. Di sininya, jadi dia nanti akan ketahan ya. Ketahan di baut di sini. Karena dia panjang ya. Jadi alternatifnya gimana? Alternatifnya begini, teman-teman ya. Jadi boleh pakai gerinda, boleh juga pakai kikir. Kalau saya pakai kikir ya. Jadi ini saya kikir nih, begini ya. Nah, dia dalamin dikit, nih kelihatan ya. Ini ya. Nah, jadi udah saya kikir nih, enggak saya kikir, yang sebelahnya enggak. Yang sebelahnya saya kikir ya. Jadi nanti supaya enggak nyenggol ke besi yang nongol tadi ya. Jadi dia pas masuk ke dalam. Setelah saya kikir, udah pas, kira-kira rasanya udah pas, saya pasin begini udah pas, ya. Terus ada lagi teman-teman nih, ya, oke, udah dibayar, udah. Nanya udah dibayar apa belum? Ya airnya, isi galon, isi ulang. Terus di sini ya teman-teman ya, ini ada lagi nih, satu lagi nih, yang harus teman-teman perhatikan di sini nanti waktu pemasangannya. Jarak baut ini ke sini dengan ini ke sini itu lebih panjang ini teman-teman ya. Ini sekitar 1/4 cm ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ini 1/4 cm, ini bisa nanti kalau seandainya kita pasang original begini aja tanpa kita rombak di sana. Ini yang bisa dipasang cuma baut 2 ini aja ya. Satu ini kayaknya nggak dapat pakai baut nih. Jadi kalau seandainya cuma 2 baut, kita takutnya nanti dalam pemakaian, kalau untuk pemakaian jangka panjangnya mungkin goyang ya, goyang. Kalau pakai ini pas, kalau pakai ini nanti kepanjangan sampai sini ini nggak dapat pakai baut ya. Jadi alternatifnya teman-teman semua ya, jadi di sini ini kelihatan ya, ini lubang bautnya agak panjang kan, saya kikir tadinya nih teman-teman ya. Jadi saya kikir begini ya, saya larikan ke sini ya. Saya larikan ke sini sekitar 2,5 1/4 cm, biar agak sampai baut yang ujung ini dapat ya. Pas kita pasang begini sampai dapat ya, sampai dia dapat begini, kita dapat bautnya, udah selesai. Jadi teman-teman kalaupun umpamanya terkendala waktu pemasangan ini logikanya aja harus dipasang ya, dipikirin ya. Jadi nggak usah teman-teman takut wah nggak cocok. Kalau untuk Avanza atas nama punya Toyota semua cocok ya. Kalau soal kabel itu abaikan saja, penting yang pakai 2 ya. Terus setelah itu semuanya itu nanti kita memakai, kalau ada gerinda kita gerinda dikit. Yang jelas dia bisa dipasang ya. Untuk ketahanan mungkin bisa 2 tahun 3 tahun tahan ya. Insya Allah ya, kalau nggak ada masalah di kaca nanti insya Allah nih tahan ya. Ada teman mau balik. Jadi nggak usah dipikirin nanti umpamanya
Wah, ribet nak masangnya? Tidak ribet sama sekali ya. Cuman yang penting itu kita cari di sini nanti api waktu turun mana, waktu menaiknya mana. Nah, itu yang kita pakai dua kabel itu ya. Kita sambungkan di sini ya. Basing aja yang penting pas turun kita pencet bawah dia naik turun, kita angkat ke atas dia naik ya. Jadi teman-teman sangat simpel sebetulnya kerjanya ya. Jadi nggak usah ragu kalau untuk pemakaian universalnya. Dan kalau bisa, kalau teman-teman rasanya agak agak merasa kewalahan, silakan bawa ke yang ahlinya. Tapi setidaknya ini termasuk pekerjaannya yang gampang ya, gampang pemasangannya. Terus setelah cocok, baut-bautnya udah kita benerin semua, baru kita pasang ya. Pasangnya begini ya. Oke, kita pasang ya, kita lihat ini ya setelah terpasang nanti. Oke, kita pasang bautnya sekarang. Sabar teman-temanku. Jadi jangan dipaksakan ya, kalau ada bautnya yang kurang pas dikikir lagi ya sampai dia enak dipasangnya. Jangan ada yang memaksakan, karena nanti kalau dipaksakan kedudukan baut yang di mesinnya itu biasanya akan ketarik keluar ya. Nih posisi pasangannya ya, saya pasang baru 2 baut ya, tapi udah pas ya. Baut ini sama ini udah dipasangin, tinggal baut ini 1 ya, belum dipasangin ya. Insya Allah pas ya. Dan lagian kelonggarannya juga pas ya, begitu udah terpasang kelonggarannya juga pas. Dan insya Allah biasanya ini aman ya, kayak gini ya. Ini saya kerjakan begini nih udah sering ya, mungkin ada sekitar 10 mobil mungkin lebih ya. Itu rata-rata penyakitnya di sini ya. Jadi penyakitnya tuh di rollnya ini koblak ya, udah jauh ke dalam ya. Seharusnya dia datar nih teman-teman, kayak gini nih ya. Ada gigi-giginya ini udah habis ya, nih sebelah ya. Jadi waktu di dalam mesin ini ada sumbu nih ya. Ini ada sumbunya di sini. Sumbu ini enggak nyangkut lagi di sini ya. Jadi waktu kita masukin nanti begini, jadi dia enggak nyangkut nih. Mesin berputar, ini kan ikut berputar nih teman-teman ya. Jadi ini mutar, nanti sumbu ini nyangkut ke gear. Jadi dia bisa turun naik kaca gini ya. Jadi kalau untuk ngatasinya memang ada sih teman-teman ya, jual itu. Rollnya itu ada jual ya. Tapi ya karena saya pikir juga kita beli yang baru juga, plastiknya biasanya agak berbeda ketahanannya ya. Kurang tahan dan juga kurang awet ya. Maaf teman-teman, tadi pakai topi ya. Jadi kurang awet ya. Jadi sebagusnya begini ya. Saya pakai universal. Saya beli di TikTok ya, dengan harga yang lumayan murah dibandingkan dengan ini. Mungkin satu ini dapat 2 ya, mungkin lebih ya. Tapi ini agak lumayan dengan harga yang terjangkau sekali, dengan kecepatan TikTok yang begitu cepat mengirim barangnya. Jadi saran saya sama teman-teman, nggak usah bingung. Yang penting waktu pemesanan itu, kalau pintu mobil teman-teman tuh yang rusak sebelah kanan depan, kita nyarinya juga harus sebelah kanan depan ya. Kalau rusaknya sebelah kanan belakang, kita juga harus nyari sebelah kanan belakang. Terus kalau rusaknya sebelah kiri belakang, kita juga harus nyari kesannya tuh sebelah kiri belakang. Karena kedudukan kaca ini beda-beda nanti. Ada yang kebalik begini posisi bengkokannya, ada yang begini. Jadi nanti kedudukan baut ini dengan kedudukan pegangan kaca nanti akan berbeda. Jadi teman-teman, yang penting punya kijang, 3 kakinya juga sama. Kalau seandainya teman-teman beli yang punya mobil lain kayak Mitsubishi atau Suzuki atau Escudo atau Panther gitu ya, jarak kaki ini berbeda teman-teman ya. Jadi nanti terus gear ini juga berbeda ya. Nanti teman-teman samain dulu baru dipesan ya. Pastikan barangnya itu begitu baru dipesan, insya Allah bagus ya. Insya Allah teman-teman tidak tertipu dan tidak akan kecewa. Dan untuk pemasangannya juga lubang bautnya biasanya tuh paling kalau beda-beda tipis ya. Jadi kita ngerombak dikit nanti paling lubang bautnya. Kalau ngerombak itu nggak begitu bermasalah ya. Terus ini sekarang kita nunggu mobilnya, mobil lagi dicuci ya teman-teman ya. Mobilnya lagi dicuci, jadi kita nunggu karena semalam dia dari kota, dari Bengkulu ya. Semalam pas hujan-hujan dia bilang katanya kacanya rusak, nggak naik. Jadi pagi ini dia antar ke sini.
Ini udah siap pasang, kita sambil nunggu mobilnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, mudah-mudahan mobilnya selesai dicuci. Terus ada lagi nih teman, ini kendalanya nih ya, ini panjang ya. Panjang kalau ini pendek ya, tapi nggak masalah teman-teman, karena kita udah punya baut 3 ya. Makanya disarankan baut 3 ini terpasang ya. Jadi ini juga nggak masuk nih teman. Tapi nggak apa-apa, karena dia udah dipegang sama baut ini. Insya Allah aman ya. Kalau soal panjang gigi ini di belakang kiri ini kan panjang ya. Kalau yang universalnya kan ini nggak ada ya, pendek nih ya, nggak masalah ya. Abaikan saja ini ya. Sama dengan kabelnya tadi, abaikan saja yang lainnya, nggak apa-apa. Yang penting dipakai 2 aja ya kabelnya sama gear itu. Yang penting gearnya juga sama, gear 7. Gear ini jumlahnya 7, kita juga beli yang 7 ya. Terus lubang bautnya diingat-ingat supaya sama, karena di waktu kita beli nggak dikasih tahu lubang baut, cuma pandangan mata kita aja. Pandangan kita harus setuju bahwa lubang bautnya pas. Kalau gear ini biasanya suka ditanyain sama penjualnya, gear berapa Pak katanya. Kita hitung gear 7 ya, kita beli juga gear 7 ya, kan kelihatan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah jadi kita juga harus beli gear 7 ya, jangan pakai yang gear 9 atau gear 8. Kalau kita pakai itu nanti perbedaan kenaikan kacanya nggak sama dengan yang lain ya, berbeda ya. Umpamanya nanti yang kirinya tuh kecepatannya sekian, nanti yang kanan waktu yang kita ganti itu mungkin entah tambah cepat atau tambah lambat ya, karena tergantung gearnya tadi. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bingung kalau rusak power windownya. Mungkin teman-teman bisa ngerjakan sendiri di rumah, atau kalau memang nggak mau, kalau ada kesibukan silakan bawa ke ahlinya. Dan menurut saya ini udah pas ya, udah bagus ya. Saya tinggal nunggu mobilnya ini. Jadi teman-teman, saya beli ini kotaknya ya. Ini kotaknya saya beli di TikTok, jadi lumayan lah, lumayan murah meriah. Jadi nggak usah ragu, harus nyari yang orinya tidak mesti ya. Kalau kita harus nyari yang orinya kan susah, lama ya. Pakai universal nggak apa-apa ya. Jadi sekian dari saya. Live kita hari ini, tetap semangat dan tetap berjuang karena kehidupan tetap berjalan. Teman-teman tetap jaga silaturahim dan semangat, mantap. Oke, bye.